Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh bersyukur pagi ini bertemu lagi dengan saya di dalam Renungan Pagi GKI Palembang. Mari kita siapkan hati, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Maha Kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk hari ini. Engkau masih berikan kami kesempatan untuk menjalani hari kami bersama dengan Engkau. Ya Tuhan, sebentar kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu, karena Engkau siapkan hati dan pikiran kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah apa yang sudah hamba sampaikan sungguh bisa menjadi berkat untuk setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan. Berfirmanlah kepada setiap kami ya Tuhan, kami siap mendengar sabda-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, mari kita bersama membaca firman Tuhan dari Ibrani pasal yang ke-10. Saya akan baca ayat 1-4, ayat 11-14 dan juga ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan dosanya. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Ayat 11. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Ayat 18. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang masih punya kesempatan untuk membaca dan merenungkannya, terlebih melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Kau begitu sempurna, di mataku kau begitu indah. Bapak Ibu Saudara, ini adalah penggalan dari lirik lagu yang berjudul Sempurna. Sang penulis lagu sepertinya sedang mengagumi seseorang yang dianggap sempurna oleh dia. Di mata sang penulis lagu, seseorang ini tampak begitu indah dan ia sangat mengaguminya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, benarkah ada manusia yang sempurna? Menurut saya tidak ada. Bagaimana menurut Bapak Ibu Saudara sekalian? Adakah manusia yang sempurna? Sempurna itu artinya baik sekali, tidak bercacat dan tidak bercela sedikit pun. Kalau saya melihat diri saya sendiri, tentu saya tidak masuk kategori manusia sempurna. Ada kelemahan di sana-sini yang harus terus saya perbaiki. Saya rasa Bapak Ibu Saudara juga punya penilaian yang sama terhadap diri sendiri. Saya dan kita bukanlah manusia yang sempurna. Hal apa sih yang paling membuat kita menjadi orang yang tidak sempurna, Bapak Ibu Saudara? Jawabannya adalah dosa. Dosa telah merusak kesempurnaan ciptaan Allah yang ia katakan sungguh amat baik. Sebagai manusia berdosa, Bapak Ibu Saudara, kita butuh pengampunan dari Allah agar kita berkenan di hadapannya. Pertanyaannya bagi kita, bagaimana agar kita mendapat pengampunan yang sempurna itu? Ada berbagai cara yang biasanya kita lakukan. Biasanya yang pertama, orang akan melakukan hukum Taurat segiat mungkin. Kita mungkin berusaha menaati 10 hukum Taurat yang telah Allah perintahkan dalam Keluaran 20 ayat 1-17. Kita tidak menyembah Allah lain selain Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Kita tidak menyembah patung atau apapun yang menyerupainya. Kita tidak menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Kita selalu berusaha untuk taat dan setia mengingat dan menguduskan hari Sabat. Rajin beribadah ke gereja, apalagi sekarang gereja kita sudah membuka ruang untuk onsite. Banyak yang sudah datang beribadah secara rutin ke gereja secara onsite. Kita juga selalu berusaha mungkin menjadi anak yang hormat terhadap orang tua kita, terhadap ayah dan ibu kita. Kita tidak membunuh, kita tidak berzina, kita sebisa mungkin tidak mencuri, entah itu mencuri ide, waktu, barang, atau yang lain-lainnya.
kita tidak mengucapkan saksi dusta tentang sesama kita, artinya berusaha sebisa mungkin menjaga mulut agar tetap bersih. Apakah semua usaha keras untuk melakukan 10 perintah Allah tadi, semuanya itu cukup membuat kita menjadi orang yang menerima pengampunan dari Allah? Apakah itu cukup membuat kita menjadi orang yang pantas menerima pengampunan dari Allah? Jawabannya adalah tidak, Bapak Ibu Saudara. Lalu apalagi yang biasanya kita lakukan agar kita mendapat pengampunan yang sempurna itu? Yang kedua biasanya adalah kita berkali-kali memberikan persembahan kepada Tuhan. Kalau kita membaca Perjanjian Lama, Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat bahwa orang Israel yang taat biasanya itu akan mempersembahkan korban bakaran bagi Tuhan. Namun umat biasa tidak bisa langsung membawa persembahan kepada Tuhan di ruang Maha Kudus. Ada imam besar yang mewakili umat Tuhan yang boleh mempersembahkan kurban-kurban di bait Allah itu agar umat Tuhan mendapat pengampunan dari Allah. Mereka melakukan ini berkali-kali, Bapak Ibu Saudara. Tidak cukup hanya satu kali setelah misalnya usia mereka sudah 17 tahun, atau tidak cukup hanya memberikan persembahan sepanjang tahun saja, misalnya sepanjang tahun 2021 saja begitu ya. Tidak cukup, Bapak Ibu Saudara. Mereka harus mempersembahkan kurban itu sepanjang hidupnya. Jadi benar-benar berkali-kali mempersembahkan persembahan itu untuk Tuhan. Bagi kita hari ini, kita sudah tidak mempersembahkan kurban bakaran berupa lembu ataupun domba yang disembelih seperti orang Israel pada saat itu. Hari ini kita memberi persembahan materi ke rumah Tuhan melalui transfer atau scan QR code ke rekening gereja di masa pandemi ini. Mungkin ada orang-orang yang setia melakukannya, tapi tujuannya agar mendapat pengampunan dari Tuhan, mendapat pengampunan dosa dari Tuhan. Mungkin ada orang-orang yang berkali-kali dalam sepanjang hidupnya mentransfer persembahan untuk rumah Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, supaya dia dianggap berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi apakah persembahan kurban yang dilakukan berkali-kali itu cukup mengampuni dosa-dosa manusia? Baik itu kurban bakaran yang dipersembahkan oleh orang Israel atau persembahan yang kita transfer setiap minggunya itu? Bapak Ibu Saudara, Alkitab mengatakan itu tidak cukup. Ayat 11 di dalam Ibrani yang tadi kita baca, menyatakan dengan jelas bahwa persembahan yang diberikan berkali-kali sekalipun tidak dapat menghapuskan dosa. Jadi, jika ketaatan dan kesetiaan kita untuk melakukan hukum Taurat dan kesetiaan kita memberikan persembahan berkali-kali itu tidak bisa menghapuskan dosa, apa yang bisa kita lakukan agar kita mendapatkan pengampunan yang sempurna dari Allah? Jawabannya adalah kita harus percaya kepada Yesus yang telah menjadi kurban yang sempurna bagi dosa manusia. Kita harus percaya kepada Yesus yang telah menjadi kurban yang sempurna bagi dosa manusia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pengampunan yang sempurna itu hanya kita didapatkan di dalam Yesus Kristus yang telah menjadi kurban persembahan yang sempurna di hadapan Bapa. Kematian Yesus di kayu salib adalah kurban yang paling tinggi dan yang paling sempurna untuk menghapus dosa-dosa dunia. Persembahan tubuh Kristus telah menyelesaikan penghapusan dosa sekali untuk selama-lamanya bagi orang-orang yang telah dikuduskannya. Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak perlu berkali-kali mati untuk menghapus dosa-dosa kita. Cukup satu kali dan itu menjadi persembahan yang sempurna di hadapan Bapa. Inilah Bapak Ibu Saudara yang harus kita yakini dengan iman yang teguh, bahwa pengampunan yang sempurna itu hanya kita dapat di dalam Kristus Yesus yang telah menjadi kurban persembahan yang sempurna di hadapan Bapa. Jadi ketika kita giat melakukan 10 perintah Tuhan tadi, atau ketika kita berkali-kali setia memberikan persembahan bagi Tuhan, tujuannya bukan lagi supaya kita mendapat pengampunan dosa dari Bapa, melainkan sebagai respons ucapan syukur kita atas pengampunan sempurna yang sudah disediakan Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita yang percaya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan hari ini yang mengingatkan kami bahwa Kristus telah menjadi kurban yang sempurna bagi penebusan dosa-dosa umat manusia.
Tuhan, tolong kami agar terus meyakini hal ini dengan iman yang teguh, sehingga ketika kami menjalani hidup kami, melakukan perintah-perintah Tuhan segiat mungkin, memberikan persembahan kepada Tuhan berkali-kali, itu bukan dengan tujuan agar kami mendapatkan pengampunan dari Tuhan, tetapi sebagai rasa syukur kami atas karya penebusan-Mu yang sudah sempurna itu bagi setiap kami. Tolong kami ya Tuhan untuk bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan kami mau sungguh-sungguh memberi diri kami untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat menjalani hari bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.